Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Amalia Fitri dengan NIM C2419010. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal mengenai Fisheries Management under Climate and Environmental Uncertainty, di mana jurnal ini menjelaskan mengenai pengelolaan perikanan di bawah ketidakpastian iklim dan lingkungan dengan memperhatikan variabel kontrol simulasi kerja. Nah, terdapat latar belakang dari jurnal ini, yaitu perikanan memiliki peranan penting yang menopang kehidupan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Makna perikanan yang luas ini artinya harus dilakukan pengelolaan agar dapat berjalan dengan baik. Karena seperti kita ketahui, perikanan ini dapat mencapai tujuan dari segala aspek, di mana keuntungan dari perikanan ini dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat luas. Dan pengelolaan harus dilakukan untuk melestarikan sumber daya ikan dan ekosistem itu sendiri. Kemudian, tujuan dari pengelolaan perikanan ini mencapai pertukaran yang dapat diterima secara baik di sosial, ekonomi, politik yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, terdapat strategi pengelolaan yang dapat kita kembangkan menggunakan simulasi sumber daya yang terbarukan. Nah, simulasi itu sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengevaluasi strategi pengelolaan dan mencapai tujuan yang ekonomis. Nah, tujuan yang ekonomis ini seperti kita ketahui dari perikanan itu sendiri, menopang pertumbuhan masyarakat seperti nelayan yang menjualkan hasil tangkapannya. Kemudian, perlunya dilakukan simulasi pengelolaan untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak lingkungan dan iklim terhadap perikanan. Terdapat tujuan dari jurnal ini di mana menentukan strategi pengelolaan perikanan di bawah ketidakpastian iklim dan lingkungan menggunakan model simulasi parameter biologis. Nah, ini merupakan, hasil dan pembahasan ini merupakan bagan yang menunjukkan keterkaitan antara iklim dan, perubahan lingkungan bagi perikanan. Nah, perubahan iklim itu sendiri dapat mempengaruhi kondisi biologis perikanan, seperti dinamika migrasi, dinamika pemijahan, ketersediaan alat tangkap, pertumbuhan, keberlangsungan hidup ikan, kematian, dan rekrutmen. Kemudian, perubahan iklim ini juga mempengaruhi perilaku migrasi dari ikan yang dikaitkan dengan perubahan suhu perairan. Nah, simulasi ini kita dapat gunakan untuk mengevaluasi kinerja dari strategi-strategi yang digunakan. Contohnya yaitu, perubahan dinamika laut yang dapat mempengaruhi, pemijahan atau pergerakan migrasi dari ikan-ikan, di mana perilaku itu dapat mempengaruhi suhu perairan. Suhu tersebut bisa menjadi rendah atau bisa menjadi tinggi. Hal tersebut pasti mempengaruhi keberlangsungan hidup ikan di laut. Kemudian pendekatan yang digunakan, untuk strategi pengelolaan itu yaitu pendekatan mekanistik yang meliputi keberhasilan reproduksi, pertumbuhan somatik, dan distribusi stok. Kemudian, ketidakpastian ini dalam simulasi iklim membentuk faktor yang disebut dengan ketidakpastian struktural. Namun, di dalam ketidakpastian struktural ini, menggunakan data lapang yang akurat, sehingga dapat memprediksi pemodelan iklim yang mencakup asumsi tentang penggunaan lahan, emisi gas rumah kaca, dan kegiatan antropogenik yang dapat mengganggu ekosistem perairan. Nah, di dalam ketidakpastian struktural ini, kita menitik beratkan kepada ketidakpastian antropogenik yang dapat mengganggu sistem perairan karena umumnya manusia itu sebagai salah satu faktor paling besar penyumbang pencemaran yang di dalam perairan, seperti melakukan kegiatan, industri sehingga dapat mencemari laut dan laut akan terkontaminasi oleh minyak. Kemudian pendekatan mekanistik yang selalu berkembang berubah menjadi pendekatan empiris, di mana pendekatan empiris ini menunjukkan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem dan didukung oleh data stok ikan. Nah, pendekatan mekanistik ini tuh, memiliki data stok ikan yang, didapatkan di setiap wilayah perairannya, sehingga, mendapatkan data yang akurat. Kemudian, salah satu contoh keberhasilan penggunaan pendekatan empiris yaitu evaluasi pengelolaan untuk mengevaluasi perubahan iklim terhadap hasil tangkapan teripang menggunakan data spasial dan mengacu pada mortalitas penangkapan. Seperti kita ketahui bahwa teripang ini, dapat ditemui berdasarkan musim. Musim itu berhubungan dengan iklim. Nah, kemudian
Keberhasilannya itu dilihat dari mortalitas penangkapan. Apabila diteliti, mortalitas penangkapan si teripang ini tinggi, maka perlunya dilakukan evaluasi pengelolaan perikanan, agar tidak terjadi kekurangan stok teripang di perairan. Nah, selanjutnya kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian ini yaitu pendekatan yang paling tepat dalam menganalisis ketidakpastian iklim dan lingkungan yaitu pendekatan empiris karena menggunakan sumber data spasial dan biologis sehingga informasi didapatkan lebih akurat. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan di tahun 2014, yaitu Fisheries Management Under Climate and Environmental Uncertainty, Control Rules and Performance Simulation dari jurnal Marine Series yang ditulis oleh Pun dan teman-temannya. Baik, segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.